Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan waktu sejenak untuk sama-sama kita akan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang selalu menuntun langkah kehidupan kami kepada jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 8. Firman Tuhan menuliskan demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukanmu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah tanda kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini merupakan satu privilege di dalam kehidupan kita, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Mana ada, saudaraku, sebuah keyakinan ataupun sebuah agama yang menyatakan bahwa pengikutnya adalah anak. Selain di dalam iman dan keyakinan kita di dalam Yesus sebagai orang yang menyatukan diri di dalam kekristenan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melalui iman kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan privilege atau hak khusus untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini menyatakan bahwa kita punya relasi yang khusus dengan Allah. Anak-anak Allah ini menunjukkan bahwa Allah rindu kita memiliki satu hubungan yang khusus, yang deep dan intim dengan Tuhan. Tetapi tahukah Anda, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah perlakuan khusus ketika Tuhan menyatakan dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Perlakuan khusus itu adalah sebuah tanda kasih. Tanda kasih yang dinyatakan bukan hanya melalui berkat-berkat. Tanda kasih bukan hanya dinyatakan melalui hal-hal yang manis, tetapi tanda kasih yang dinyatakan melalui teguran dan hajaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendapatkan teguran dan hajaran Allah, itu artinya kita masih dianggapnya sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan pernah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan pernah kita putus asa dan mundur ketika Tuhan menghajar kita dan menyesa kita. Kalau Tuhan masih menegur kita, kalau Allah masih menyesa kita dan menghajar kita, itu artinya
masih dianggapnya sebagai anak-anaknya. Dan firman Tuhan menuliskan kalau ada orang yang tidak mendapatkan ganjaran dari ayahnya, itu artinya dia adalah anak-anak gampangan atau anak-anak buangan. Tetapi kalau masih mendapatkan didikan, masih mendapatkan teguran ketika salah, masih mendapatkan ganjaran, masih mendapatkan sesahan, itu artinya masih ada privilege sebagai anak di dalam kehidupannya. Demikian pula juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita kalau masih ditegur oleh Allah, itu artinya kita masih dipandangnya sebagai anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak raja. Dan bersukacitalah Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan masih menegur kita, Tuhan masih menghajar kita sampai saat ini. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita yang menasihati kita bahwa teguran Tuhan, sesahan dan hajaran dari Tuhan adalah sebuah kebaikan. Amin. Adalah tanda bahwa kita masih dianggapnya sebagai anak-anaknya. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.